Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Madi, layanan storytelling Perpustakaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, hari ini Kak Madi punya cerita hebat buat teman-teman kanak-kanak yang ada di rumah. Yang pertama, Kak Madi ingin mengingatkan teman-teman adik-adik yang di rumah, selalulah kita memakai masker ya teman-teman ya. Nah, ceritanya hari ini cerita legenda rakyat Kutai Kartanegara. Yuk teman-teman. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Nah, semoga adik-adik dalam keadaan sehat selalu, semangat belajarnya di rumah, dan teruslah membaca ya teman-teman. Kak Madi ceritanya hari ini adalah judulnya Tukang Kayu. Yuk teman-teman, tentunya teman-teman sudah siap untuk mendengarkan cerita Kak Madi hari ini ya teman-teman. Ya, di suatu pinggir sungai di tepi hutan, pada saat itu ada seorang tukang kayu. Nah, tukang kayu ini berniat untuk mencari kayu. Berjalanlah tukang kayu untuk memasuki hutan yang ada di Kalimantan. Dia pun mencari sebuah pohon yang ada di tepi sungai. Tukang kayu pun pada saat itu menggunakan beliung, teman-teman adik-adik. Nah, tahulah adik-adik apa alat beliung ini? Beliung ini semacam pemotong kayu yang berupa semacam kampak tapi terbalik ya teman-temannya. Nah, ini alat yang ada di Kalimantan. Dia pun membawa sebuah beliung saat itu ketika ingin memotong pohon tersebut. Ternyata beliungnya cemplung. Gugur banyak orang di sungai. Tukang kayu pun bersedih. Bagaimana aku ingin memotong kayu ini sementara beliungku terjatuh. Aku tidak mau pulang dengan sia-sia. Baiklah, teman-teman, adik-adik yang di rumah, aku akan terjun, menyelam dan mencari beliungku yang jatuh. Tukang kayu pun berniat akan masuk ke dalam sungai Mahakam untuk mengambil beliungnya yang terjatuh tadi bunyinya. Nah, baru saja tukang kayu tersebut ingin meloncat ke dalam sungai tersebut. Hup! Tiba-tiba tiba-tiba lagi teman-teman muncul seorang penolong, yaitu penolong pemuda yang sangat gagah sekali. Pada saat itu muncul di depannya. Hup! Dia pun kaget. Pemuda tersebut pun menawarkan, "Kenapa engkau ingin terjun? Ini aku akan mengambil beliungku yang terjatuh. Aku adalah penolong. Aku akan menolong engkau dan mengambilkan beliungmu yang di bawah Mahakam ini." Tukang kayu pun merasa senang dan bahagia. "Wahai anak muda, aku
sangat berterima kasih engkau mau menolong aku, kata tukang kayu. Pemuda tersebut dengan bergegas, dengan cepat dia sudah ada berada di dalam Sungai Mahakam. Tukang kayu pun terkejut melihat gerakannya. Dengan kecepatannya, dia pun kembali ke dasar sungai. Dia membawa sebuah beliung, yaitu terbuat dari perak, teman-teman. Hai tukang kayu, apakah ini adalah beliungmu yang terbuat dari perak? Tukang kayu pun kaget. Hah? Itu bukan beliungku, kata tukang kayu. Maaf pemuda, itu adalah bukan milikku. Wow, kalau begini, aku akan kembalikan beliung ini. Pemuda tersebut pun, karena ini bukan beliung tukang kayu terbuat perak, dia pun kembali. Ya sudah, aku akan mengembalikan beliung ini. Dengan kedua kalinya dia pun meloncat dengan kecepatan, sementara dia di dalam Sungai Mahakam. Dengan seketika kecepatannya naik lagi, pemuda penolong ini membawa sebuah beliung yang terbuat dari emas. Teman-teman yang ada di rumah, dia pun bertanya, hai tukang kayu, apakah ini beliungmu yang terjatuh tadi? Sekali lagi tukang kayu kaget, terkejut punya orang. Hah? Apalagi itu? Itu bukan beliungku. Beliungku terbuat dari besi, anak muda. Pemuda yang menolong ini pun segera menarik lagi beliungnya. Dia pun kembali lagi, adik-adik, teman-teman, terjun ke dalam Sungai Mahakam dengan kecepatan kehebatan pemuda tersebut. Push! Tak lama kemudian, dia pun segera naik lagi di atas permukaan Mahakam, membawa sebuah beliung. Jis! Tukang kayu, apakah kali ini adalah beliungmu? Di tukang kayu pun tidak kaget lagi karena benar itu adalah beliung miliknya yang terjatuh tadi. Hah, anak muda, aku sangat berterima kasih karena ini adalah benar beliungku yang jatuh tadi. Tukang kayu pun sangat bahagia dan senang sekali. Karena memang tukang kayu sangat jujur sekali. Karena itu memang beliungnya, teman-teman. Sekali lagi, siapa anak-anak yang jujur di rumah? Siapa yang tidak suka berbohong di rumah? Iya, siapa anak hebat angkat tangan? Saya. Siapa anak pintar angkat tangan? Saya. Siapa anak jujur angkat tangan? Saya. Tepuk tangan lu teman-teman. Pemuda ini, tukang kayu ini adalah tukang kayu yang sangat jujur sekali. Akhirnya pemuda yang penolong tadi yang datang secara gaib, dia pun sangat bangga karena tukang kayu jujur. Dia pun ingin memberi satu hadiah. Aku sangat bangga sekali dengan engkau tukang kayu, karena engkau memang orang yang sangat jujur. Aku ingin memberimu satu hadiah. Tukang kayu pun hanya terdiam. Tunggu. Pemuda penolong ini segera kembali terjun ke dalam Sungai Mahakam. Pada saat itu dia pun menyelam dengan kecepatan dan segera cepat untuk kembali ke dasar Sungai Mahakam serta membawa sebuah beliung yang terbuat dari emas. Dia pun menghadiahkan ini kepada tukang kayu tersebut.
Ini karena kejujuranmu aku memberikan engkau sebuah hadiah beliung emas. Tukang kayu pun sangat senang dan bahagia kali. Alhamdulillah, aku ucapkan banyak sekali terima kasih dengan engkau pemuda. Dengan seketika sang penolong anak muda yang secara gaib tadi menghilang seketika. Puts! Tukang kayu pun dengan senang hati dia pun beranjak segera pulang. Seperti apa teman jalan-jalannya? Seperti ini. Tukang kayu pun segera kembali ke kampungnya. Tak disangka seesok harinya kabar ini terdengar dari penduduk setempat. Kalau tukang kayu ini mendapatkan sebuah beliung emas yang di tepi sungai dan di pinggiran hutan tersebut. Penduduk pun berdatangan, beramai-ramai teman-teman. Beramaian sudah datang, bunyi orang ndak nih melihat beliung emas tersebut yang didapatkan oleh tukang kayu. Datanganlah orang untuk melihat beliung itu. Wah, kalinya benar itu adalah beliung emas. Di antara penduduk yang datang, dia ingin menguji kemampuannya untuk mendapatkan juga beliung tegak nih bunyinya, ndak nuruti bunyi orang. Nah kan, ada aja orang tegak ini nih, ndak ngumpati. Nah, jadi salah satu orang ini seesok harinya, teman-teman adik-adik, mengikuti jejak tukang kayu yang awal, dia pun memasuki hutan serta membawa sebuah beliung untuk memotong kayu tersebut. Pergilah tukang kayu kedua memasuki hutan. Wah, kelihatannya aku sudah sampai di tepi hutan ini. Aku, teman-teman, akan mencari tepat di pinggir Sungai Mahakam agar aku bisa mengikuti mendapatkan beliung emas itu, kata tukang kayu ini. Yang kedua, tepat di tepi Sungai Mahakam, tukang kayu kedua pun mencoba mengambil pohon yang akan ditebangnya. Ketika dia mau menebang, dengan sengaja dia pura-pura menjatuhkan beliungnya. Wah, beliungku ternyata jatuh. Dia pun menoleh ke kiri ke kanan. Adakah penolong yang di sini bisa mengambilkan beliungku yang terjatuh di dalam Sungai Mahakam? Tak lama kemudian muncullah sang penolong pemuda yang baik hati yang bisa menolong mengambilkan beliung tersebut. Hai tukang kayu, ada apa gerangan di sini? Meminta tolong. Anak muda, bisakah engkau menolong aku karena beliungku terjatuh di dalam sungai? Baiklah, aku akan menolong engkau. Pemuda penolong tersebut segera dengan kecepatannya memasuk ke dalam Sungai Mahakam. Dengan cepat dia membawa sebuah beliung perak lagi. Dia pun menyerahkan beliung perak ini dengan tukang kayu. Apakah ini beliung yang kau maksud yang terjatuh tadi? Dengan cepat tukang kayu mengatakan, bukan, itu bukan beliungku. Bukan.
Pemuda tersebut pun, yang penolong ini hanya tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan mencari lagi beliungmu. Masuk lagi pemuda tersebut ke dalam sungai dengan kecepatannya. Dia pun segera menaiki air Sungai Mahakam dengan membawa sebuah beliung emas. Hei, tukang kayu, apakah ini beliung yang engkau maksud terjatuh? Dengan cepat, tukang kayu tersebut mengatakan, "Ya, itu adalah beliungku," katanya. Pemuda tersebut mengatakan, "Kamu adalah orang yang sangat tidak jujur. Aku tidak akan memberikan beliung emas ini." Dengan seketika, pemuda tersebut pun menghilang lagi secara gaib. Pes! Tukang kayu pun kaget, terkejut bunyi orang tuh. Waduh, seperti apa ini? Dia menghilang. Aku tidak dapat mendapatkan beliung emas itu. Dia pun memanggil pemuda tersebut. Ternyata pemuda itu tidak ada lagi. Karena pemuda itu kecewa karena tukang kayu ini membohong, tidak jujur, teman-teman. Ya, itulah, karena orang tidak jujur maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Jangankan beliung emas, tetapi beliungnya pun yang jatuh tadi tidak dia dapatkan. Jadi pemuda tersebut sangat bersedih. Dia pun segera bergegas pulang. Pertama, tidak mendapatkan kayu yang dia cari. Kedua, beliungnya pun hilang, tidak dia dapatkan yang jatuh di dalam sungai tadi. Ya teman-teman, itulah cerita seorang tukang kayu yang memang ada yang jujur dan tidak ada jujurnya. Jadi mendapatkan kekecewaan, kerugian besar. Yo teman-teman, itulah cerita rakyat yang ada di Kutai Kartanegara, yaitu tukang kayu. Sampai berjumpa lagi dengan Kak Madi di dongeng ceria Nusantara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun air mengalir, menjauhi kerumunan, menjauhi jarak, dan menjauhi kegiatan mobilitas. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.